ingin saya sampaikan terkait kegiatan yang diselenggarakan oleh Tampil. Tampil merupakan startup event community yang mengadakan berbagai webinar melalui platform Tampil yang dapat diakses melalui aplikasi Android, iOS, dan web. Webinar terkait IT, AI, dan bidang lainnya setiap hari ada di Tampil. Jangan lupa untuk download aplikasinya dan ikuti event serta berikan komen dan rating 5 di aplikasinya. Selain webinar, Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan BISAI lainnya seperti bootcamp, course akademi terkait AI dan IT melalui aplikasi BISAI Academy yang dapat diakses melalui Android dan iOS. Selain itu juga, di aplikasi BISAI Academy terdapat fitur diskusi private di mana Bapak Ibu dapat berdiskusi langsung bersama pemateri yang ahli pada bidangnya terkait AI, IoT, dan lainnya. Dan bisa berdiskusi juga mengenai riset maupun penyusunan tugas akhir. Saat ini juga kami memiliki program unggulan seperti yang pertama ada masterclass dan unjob training back-end intensive program. Yang kedua ada masterclass dan unjob training front-end intensive program. Dan yang ketiga ada masterclass dan unjob training data science intensive program. Program intensif tersebut dirancang untuk pemula yang ingin menguasai teknologi baik front-end, back-end, dan data science. Output dari program ini diharapkan semua peserta akan mendapatkan pekerjaan pada bidang tersebut. Program ini dirancang selama 1 bulan penuh, di mana 15 hari pertama training terkait program, dan 15 hari berikutnya adalah unjob training di kantor BISAI Jakarta atau Bandung, maupun partner BISAI, serta bisa secara online jika lokasi peserta di luar Jakarta atau Bandung. Untuk pendaftaran program ini sampai dengan 30 Januari 2021 melalui aplikasi BISAI Academy. Jika Bapak Ibu berminat, silahkan daftar sebelum tempatnya kehabisan, karena hanya untuk 20 peserta. Jangan lupa untuk follow sosial media Tampil, ada youtube.com/tampil dan instagram.com/tampil. Jangan lupa juga untuk follow sosial media BISAI, ada youtube.com/BISAI, instagram.com/BISAI, dan ikuti juga grup Telegram BISAI melalui link sudah tertera di public chat. Jangan lupa juga untuk berikan rating 5 dan komen positif pada Play Store Tampil dan BISAI Academy agar kegiatan rutin Tampil tetap berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes baik, Pak Helmi, apakah sudah siap, Pak? Oke, Mas. Sudah, Mas. Oke, baik. Kita mulai saja acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Tumbuh dan BISAI yang sudah mengadakan webinar pada malam hari ini yang berjudul OOP with Dart Using Flutter. Saya juga berterima kasih banyak kepada Pak Helmi Zain yang sudah berkenan hadir dan mengisi pada sesi webinar malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah hadir dari awal acara hingga insya Allah hingga akhir acara nanti. Perkenalkan, saya Rizky, moderator pada acara ini. Sebelum acaranya dimulai, saya akan membacakan beberapa peraturan singkat untuk acara ini. Yang pertama, peserta tidak boleh menghidupkan webcam, peserta tidak boleh menghidupkan mikrofon, peserta tidak boleh spam chat. Untuk pertanyaan, peserta dipersilahkan menuliskan pada kolom chat publik yang ada di Bisa Tampil, dan untuk yang menonton di YouTube bisa melalui live chat yang ada di YouTube dengan format pertanyaan, nama, asal kota, lalu pertanyaan. Dan nanti pada saat sesi pertanyaan dari teman-teman akan disampaikan kepada narasumber. Baik, langsung saja pada webinar Tumbuh bersama BISAI edisi ketiga ini, kita akan membahas mengenai OOP with Dart Using Flutter, di mana topik ini akan dibahas oleh narasumber utama kita, yaitu Bapak Helmi Zain, STMT. Beliau merupakan seorang Flutter developer. Beliau akan membahas mengenai topik pada malam hari ini.
Jadi untuk mempersingkat waktu langsung saja kita panggil narasumber utama kita yaitu Pak Helmi. Untuk Pak Helmi, waktu dan tempat saya persilahkan, Pak. Oke, terima kasih Mas Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang Flutter, gitu ya, terutama di penggunaan bahasa pemrogramannya, yaitu Dart. Oke, saya share screen dulu. Oke, Dart itu dibuat oleh Google. Nah, Flutter itu menggunakan bahasa pemrograman Dart. Kan? Sebelum Dart ini digunakan oleh Flutter, Dart masih bahasa pemrograman yang sering digunakan di internal Google. Tapi kemudian ketika Dart ini digunakan oleh Flutter, kemudian Flutter-nya itu mulai rilis, gitu ya, di tampilannya Dart ini menjadi ada jargon in your UI life. Artinya memang si Dart ini diperuntukkan atau ditargetkan untuk membangun aplikasi yang membutuhkan UI yang menarik, tentunya menggunakan Flutter. Nah, Dart sendiri itu merupakan salah satu bahasa pemrograman yang dia termasuk dalam bentuknya OOP. Artinya konsep object oriented programming itu bisa diterapkan di Dart. Sumber dari belajar kita langsung dari yaitu Dart.dev. Di sini saja saya paparkan yang ada di web ini, kemudian kita akan coba-coba menggunakan yang ada di Dart. Nah, oke. Bahasa Dart sendiri itu sebenarnya tidak hanya digunakan di Dart, tapi di beberapa backend juga digunakan. Nah, setelah Dart ini fokus ke Flutter, dan ternyata Flutter sendiri itu tidak hanya digunakan untuk mendevelop mobile, tapi juga menggunakan web. Sehingga kalau digunakan di mobile maupun desktop, dia akan dikonvert ke native Dart. Tapi kalau mau di-deploy di web, Dart akan dikompil ke JavaScript. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat Dart, itu sebenarnya kita bisa main-main di browser ya, masuk ke webnya Dart, kemudian kita akses, di situ ada buat coding menggunakan web. Jadi contohnya misalnya ini kita run gitu kan, di konsol itu muncul hello world dan cukup simpel. Kalau diperhatikan, Dart ini mirip-mirip dengan keluarga bahasa pemrograman yang punya C, C++, kemudian C#, Java gitu ya. Akan kurung awal tutup itu kan menggunakan main sebagai entry point dan yang lainnya. Nah, di sini kita juga bisa mencoba beberapa definisi contoh-contoh function di Dart seperti apa. Kalau kita mau menggunakan flow control di programmingnya seperti apa. Kalau kita menggunakan string itu seperti apa, itu ya. Hampir mirip. Sehingga bagi yang sebelumnya kenal dengan Java, kenal dengan PHP, kenal dengan C#, itu tidak terlalu sulit untuk berpindah atau mempelajari Dart ini. Oke, kemudian di bagian implementasi sudah dibantu bagaimana membuat contoh-contoh bahasa penggunaan bahasa Dart, kemudian framework tools-nya, kemudian di
bagaimana membuat Dart yang efektif, kemudian library yang ada. Terus Dart juga mensupport asynchronous programming gitu ya. Di situ ada future, async, dan wait gitu. Dart juga mensupport reactive programming, di situ ada string dan yang lainnya. Oke. Kalau kita lihat di language store, kita akan mendapatkan beberapa konsep dasar tentang Dart. Oke. Ini konsep dulu. Oke. Yang pertama, di Dart, everything you can place in variable is an object. Jadi semua yang ada di variable itu adalah objek. Every object is an instance of class. Semua objek itu merupakan instance dari sebuah kelas. Bahkan number, function, null itu semuanya adalah objek. Yang dia semuanya atau otomatis dia diturunkan dari kelas objek. Kemudian juga Dart adalah strongly type, artinya tipe-tipe yang digunakan oleh objek itu harus terdefinisi. Jadi kita harus mendefinisikan itu integer, itu string, yang lainnya. Namun demikian, Dart juga mensupport penggunaan var untuk type inference, artinya kita bisa menggunakan var, nanti si compilernya menentukan ini apakah ini integer, ataukah ini string, ataupun yang lain. Gitu. Kemudian juga Dart juga mensupport adanya generic, cukup menarik. Kemudian Dart menggunakan top level function, yaitu main, dan yang lain. Kemudian juga ini ya, tidak seperti Java, Dart tidak mengenal adanya access identifier. Tidak ada public, tidak ada protected, tidak ada private. Gitu. Nah, terus bagaimana kalau kita pengen memproteksi sebuah field itu hanya ada di dalam kelasnya? Dart cukup menggunakan underscore. Oke, kemudian juga yang penting itu perbedaan beberapa. Kalau untuk kayak condition expression ini sama dengan yang yang lain. Nah, kemudian juga di Dart itu ada beberapa keyword. Ini keyword-keyword yang ada di Dart gitu ya. Kalau yang sudah mulai familiar di bahasa pemrograman, kita bisa di sini ada yang sering kita temui, ada if, ada for, kemudian ada else gitu, ada while, ada void gitu, ada ini yang menarik, ada new. New digunakan untuk menginstansiasi sebuah kelas untuk menjadi objek. Namun mulai Dart versi 2, new ini tidak wajib digunakan. Jadi langsung kita tanda kelasnya tanpa new itu sudah kita melakukan instansi dari si objek kelas tersebut. Oke, kita akan coba satu-satu, tapi kita tidak mencobanya di web, kita akan cobanya di Flutter supaya kita lebih mengenal Flutter itu main OOP-nya seperti apa. Nah, ini yang ada di Flutter, saya sudah run gitu ya, langsung saya mau bersihkan dulu ini. Nah, untuk membuat kelas di Flutter gimana? Sederhana. Stylenya adalah kita membuat sebuah file Dart yang namanya menggunakan huruf kecil yang nanti sama dengan nama kelasnya. Contoh misalnya saya buat Dart playground, Dart. Okay. Stylenya itu adalah kita membuat sebuah kelas yang namanya sama dengan nama ini, namun menggunakan emojis. Nah, ini misalnya Dart playground. Oke, kurung juga beruntung. Nah, berarti kita sudah membuat kelas Dart.
Nah, kelas sendiri itu merupakan deskripsi dari sebuah objek atau orang sebutnya adalah blueprint dari sebuah objek. Sehingga kalau kita ingin melibatkan, oh ada yang nanya, oke, silahkan sebentar. Kalau ada yang nanya silahkan aja ya. Karena saya bisa mendapatkan feedback gitu, notifikasi. Silahkan ada yang tanya nggak? Kalau ada yang tanya langsung aja supaya saya dapat feedback dan kita jalannya bisa enak. Oke, Mas, kalau ada yang nanya langsung aja. Oke. Lanjut ya. Oke. Ini kita sudah membuat kelas di halnya ini. Terus bagaimana cara kita menggunakan instansi kelas ini gitu ya? Ambil contoh misalnya kita masuk ke main gitu ya, kita mau pakai kelas tadi gitu. Mau pakai kelas tadi, ini saya bersihkan dulu ya. Floating button. Oke, ini saya hapus aja. Kemudian ini teksnya kita saya hapus saja dulu gitu kan. Kemudian counter ini saya hapus saja. Exit clean di sini. Oke. Nah, di sana tadi kita membuat kelas namanya dart playground. Untuk menginstansi caranya gimana? Kita tinggal panggil aja di sini dart playground. Saya nggak akan enter karena nanti otomatis ya. Seperti itu. Oke. Nah, karena si dart playground ini ada di file yang lain, maka file yang menggunakan kelas ini harus melakukan import dulu. Di sini ini import dart playground, jangan-jangan salah. Kelasnya playground, saya copy sedikit. Oke. Buka dulu misalnya nama apa? Variabelnya background sama dengan ini sama. Oke. Nah, ini ada import library. Import library ada beberapa cara, bisa langsung nama filenya atau nama package-nya. Kalau itu satu folder, biasanya pakai langsung nama filenya. Tapi kalau dia beda folder, beda package, saya gunakan yang lebih lengkap. Ada definisi package-nya. Kita import ini aja, import. Di sini ada import. Nah, cukup simpel seperti ini. Kalau versi Dart yang lama, dia menggunakan new. Tapi mulai Dart versi 2, new ini tidak wajib. Jadi kalau teman-teman semua itu melihat code di Dart, di Flutter yang masih menggunakan new, berarti itu code yang lama. Oke. Nah, sesimpel ini, ya. Oke. Kita kembali ke kelas. Jadi yang kita pelajari tadi, bagaimana membuat kelas dan bagaimana menggunakan kelas atau menginstansi menjadi sebuah objek. Ini objeknya adalah Dart playground. Oke. Nah, misalnya di kelas ini itu dia punya sebuah field, gitu ya. Field misalnya string nama. Oke, string nama. Kemudian sebuah metode, gitu kan. Misalnya metodenya say hello. Oke, ini sebuah metode dan ini sebuah field di kelas ini. Jadi kadang orang itu function sama metode apa sih bedanya gitu kan? Kalau menurut saya function itu ada di dalam function itu ada di dalam kelas dan metode ada di dalam kelas. Sebenarnya juga wujudnya sama aja. Oke, dan ini adalah sebuah metode untuk hello di Dart. Oke. Kemudian misalnya sini saya tambahin code untuk menyapa print, gitu ya, menampilkan apa yang ditampilkan, hai, gitu ya. Hai siapa? Hai namanya ini. Ini string. Oke. Tidak string itu bisa menggunakan tanda petik 1, bisa menggunakan tanda petik 2.
Jadi mau pilih yang mana silakan. Ya, tergantung situasinya. Kalau pengen pakai satu berarti kita delimiternya menggunakan pakai dua. Kalau teksnya ada pakai dua berarti bagian ujung-ujungnya menggunakan pakai satu. Oke. Nah, kalau saya kebiasaan menggunakan pakai satu. Oke. Ya. Oke. 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 Hey, kemudian saya ingin si field ini, ini masuk ke sini. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan string concatenate, menggunakan plus nama. Oke. Nah, nanti kita punya satu kelas background, ada namanya, kemudian ada si hello. Oke. Terus bagaimana cara memakai kelas tersebut? Dan kita memanggil metode hello. Oke. Mudah nih untuk melakukan merubah variabelnya yang tadi di sini ada dot background dot bukan kelasnya ya tapi objeknya dot say hello. That's it. Wih, kenapa ini error? Itu kan ya? Oke. Karena begini. Ini kelas juga. Oke, ini kelas. Kemudian dot playground ini yang ada di sini itu merupakan field dari kelas homepage step. Kemudian di sini saya langsung panggil untuk memanggil fungsinya. Nggak bakalan bunyi. Kenapa? Untuk memanggil fungsi yang ada di objek harus ada di dalam metode, nggak bisa di luar metode. Kebetulan di sini metodenya adalah build. Oh, berarti di sini nggak bisa. Artinya apa? Saya harus pindahkan ke dalam function build. That's it. Yes, oke. Nah, kemudian di sini ada error. Oke. Kenapa error? Kita lihat. Jangan takut ya kalau tidak itu nanti motivator mainnya ketemu yang item seperti ini, kemudian muncul di sini error banyak. Pelajari dari seringnya error. Gitu. Kenapa error? Tentunya karena nilai name-nya bisa restart dulu. Kita dapat error karena invalid argumen. Kenapa argumen? Ini di sini hello build, di situ ada null. Oke, mari kita lihat. Name-nya nggak ada. Kita gunakan di sini berarti ini null. Bisa kemudian gitu ya. Oke, berarti di sini saya kasih nama dulu. Misalnya dot playground dot nama kita kasih nama string. Oke. Jadi kalau ini saya hilangkan, kita bisa mendapatkan error yang tak terduga. Nah, artinya apa? Di metode print itu nggak boleh ada null di dalamnya, yang di situ. Nah, kalau ini saya isi lagi, oke. Maka apa yang ada di sini, si hello ini akan ditampilkan di sini. Nah, sekarang supaya lebih nyaman ya, saya akan membuat sebuah button di sini, supaya bisa merunning kode-kode yang akan kita gunakan dengan Dart. Oke, saya akan tambah di sini, misalnya menggunakan apa? Elevated button. Oke, saya tambahkan elevated button. Oke, perhatikan ini adalah kelas elevated button. Awalnya menggunakan seperti ini, ya kan, untuk membuat check elevated button. Ada di sini buttonnya. Tapi karena ini sudah nggak wajib, ya berarti langsung elevated button aja. Nggak usah pakai ini. Oke, kemudian ada garis kuning-kuning ini, artinya ada parameter yang harus dimasukkan.
Ya, child sama on press itu adalah required. Jadi harus ada. Oke, saya tambahkan. Childnya, dan kalau kita ketik di child, dia minta ini. Oh, child ini dia minta widget. Artinya masukan dari child ini adalah berupa widget. Kalau di sini ya, nih elevated button. Dia mintanya adalah dia minta dia minta long, dia minta mana kata child ini widget. Nanti ada on press itu adalah kita dia minta langsung. Oke, child dulu ya, kita kasih text di sini. Misalnya teksnya adalah run. Oke, run my dart. Oke, run my dart. Oke, maka di sini adalah run my dart. Tampilannya masih gray karena masih disable. Kalau diklik tidak ngapa-ngapain karena nggak ada handlernya atau yang digunakan untuk menghandle kalau ada yang diklik di situ. Kita tambahin on press. Dia minta function, kita kasih function. Nah, di dalam Dart ini disebut namanya anonymous function. Jadi function yang tidak punya nama. Ini sering digunakan di teman-teman JavaScript juga banyak itu ada anonymous function juga. Function yang tidak punya nama, jadi cukup kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup. Jadi function nggak punya nama, nggak punya input, nggak punya output. Itu seperti ini. Oke, jadi di sini dia bisa masuk ke run my dart. Nah, ketika my dart itu saya akan memanggil yang namanya tadi say hello. Bagaimana? Ya. Ini saya pindahkan ke bawah sini. Yes. Oke. Seperti ini ya. Oke, di bawah akan muncul. Artinya apa? Metode ini sudah dipanggil dan hasilnya ini. Nah, ini adalah cara yang sering saya gunakan kalau saya ingin belajar Dart. Mungkin ada kelas khusus, ada library khusus dalam Dart yang pengen saya gunakan, saya pengen menguji code saya benar atau enggak gitu ya. Nah, seperti ini. Dia 6 kali muncul ini kan. Oke. Nah, itu singkat cerita dimana kita membuat kelas, kita ada outputnya, kemudian ada metodenya. Oke. Nah, di Dart itu dikenal juga void. Oke. Void artinya return type-nya apa gitu kan. Nah, tapi karena Dart ini dia variabel type-nya bisa diinter, maka void ini menjadi tidak wajib, bisa juga digunakan. Walaupun di sini nanti misalnya ada return integer itu nggak akan error. Berarti di sini sudah mengenali, di sini berarti dia integer. Bisa juga nggak ditulis. Tapi kalau di sini dikasih string, dia akan error. Outputnya mintanya string kalau dikasih integer. Nah, Oke. Terus tadi Dart tidak mengenal access modifier, public, protected, private dan yang lainnya. Sehingga bagaimana kita ingin membuat nama ini menjadi private, ya. Kita tambahin underscore, maka dia akan private. Oke, ini private. That's it. Nah, karena ini private, oke, dikenal di sini. Ini error. Kalau kita lihat di sini, private. Nah, yang ada sih hello aja. Underscore nama nggak ada. Oke, karena dia private. Oke. Oke. Kembalikan ke bukan private. Oke. Oke.
Nah, kita akan coba bermain-main dengan kelas-kelas konsep-konsep OOP yang lain. Oke, misalnya nih, saya punya kelas hero. Oke, nah di sini kalau menggunakan Visual Studio Code di Flutter cukup ngerti bahwa semua nama kelas harus awalnya huruf besar. Oke. Kalau kita kasih huruf kecil, oke, dia akan ada warning aja. Error, ya nggak error sih gitu ya. Tapi biasanya menggunakan upper camel case. Ini kita gunakan camel case. Oke. Misalnya di sini ada kelas hero. Hero. Hero dia punya string nama, gitu kan? Kemudian dia punya string apa? Misalnya dia punya, bukan string, integer hit point, gitu kan? Terus dia punya integer juga, misalnya damage. Kalau dia jauh besar, dia akan error. Kenapa? Biasanya menggunakan huruf kecil untuk nama variabel atau field. Oke, damage. Oke. Oke, kita punya kelas hero. Nah, seperti OP yang lainnya, misalnya nih, nama ini ketika diinstansiat nggak akan berubah namanya. Oke, berarti ini adalah final. Oke, tidak, dia mengenal keyword final sama ini, cons. Oke, bedanya apa? Kalau final itu dia inisialisasinya ketika programnya berjalan. Tapi kalau cons inisialisasinya itu ketika proses di compile. Oke. Nah, kalau ini final berarti nama ini dia butuh inisialisasi awal ketika ketika objeknya dibuat. Oke, ketika ini damage kita kasih final gitu. Ya kan dia minta the final variable damage must be initialized, artinya harus diinisialisasi. Nah, bagaimana menginisialisasi sebuah final field di kelas? Itu menggunakan konstruktor. Oke. Bagaimana membuat konstruktornya? Cara cepatnya sih taruh di sini, klik di sini, nah, klik lampu kuning ini ya. Jadi lampu kuning itu munculnya bisa macam-macam isinya, tergantung situasinya dia kursornya di mana. Oke, kita klik di sini final fit, create konstruktor das. Nah, sudah dibuatin konstruktor. Oke, apa sih konstruktor? Konstruktor adalah sebuah metode yang dia dijalankan ketika objeknya pertama kali dibuat atau diinstansiat. Bagaimana cara membuatnya sebuah konstruktor? Nama metodenya adalah sama dengan nama kelasnya. Jadi kalau kita buat konstruktor itu nama kelas sama dengan nama metodenya. Oke, that's it, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat lagi. Nah, di Dart itu tidak mengenal konsep overloading. Kalau kita di Java, kita di C# itu mereka mengenal konsep overloading, di mana metode ini bisa sama namanya, tapi menggunakan parameter input atau function signature yang berbeda-beda. Tapi Dart tidak bisa menggunakan itu. Oke. Namun di Dart ada beberapa fasilitas, fitur. Bagaimana kita membuat sebuah parameter input. Oke. Di Dart, kalau yang seperti ini, itu namanya adalah positioned parameter, wajib diisi. Ya, misalnya nih, saya buat sebuah metode lagi di sini, run my Dart gitu ya. Oke. Run my Dart ini saya membuat sebuah
objek hero, misalnya hero-nya apa? Tukijo sama dengan hero. Yes. Oke, dia akan error. Kenapa error? Nih, perhatikan errornya. To positional argument expected. Jadi dia mengharapkan ada 2 positional argument, but hero found. Tapi nggak ada sama sekali. Artinya kita harus isi. Ya, misalnya name-nya adalah Tukijo. Tukijo. Kemudian dia minta apa? Damage misalnya 1000 gitu kan. Namanya Tukijo damage-nya 1000. Terus oke. Artinya apa? Name ini nanti masuk ke name Tukijo ini akan masuk ke name dan 1000 ini masuk ke damage. Oke. Ini namanya possessionate parameter. Dan mengenal adanya optional parameter. Jadi parameter ini yang tidak wajib diisi. Oke. Bagaimana cara membuat optional parameter? Oke. Yang pertama itu menggunakan kurung awal. Kalau kita pakai image ini optional, kita kasih kurung awal. Terus. Oke. Nah, jadi error. Kita lihat errornya. Errornya apa? Oke, too many positional argument. Mintanya 1, dikasih 2. Oke, Tukijo ini posisinya itu. Kita hapus yang ini. Tuh. Errornya ini lah. Tapi damage-nya belum dimasukin. Iya. Oh, kalau mau kita isi gimana? Nggak bisa kita langsung ngasih 1000 di sini. Tapi kita harus manggil namanya. Namanya adalah damage. Damage titik 2 1000. Makanya ini disebut dengan limit parameter. Parameter yang optional tapi menggunakan nama atau menggunakan nama. Oke. Nah, ini yang paling sering digunakan di Flutter. Optional limit parameter. Kalau kita lihat ya, ini. Scaffold, ini limit optional parameter. Harus disebut namanya. Tapi optional, wajib ada, wajib enggak. Dihapus pun enggak masalah. Tuh, enggak ada yang error. Dipakai juga boleh. Itu namanya optional parameter. Ya, optional parameter. Kalau parameter ini misalnya inisialisasi gimana? Oke. Kalau menginisialisasi optional parameter tinggal titik 2 misalnya 500. Artinya si Tukijo ini itu kalau nilai damage-nya ada, maka dia akan mengambil yang nilai parameter damage. Kalau damage-nya nggak ada, berarti dia akan mengambil nilai default-nya, yaitu 500. Mari kita lihat. Print, saya print di sini, misalnya get Tukijo. Kalau kita main data seperti ini, hari ini kita melakukan debug. Bagaimana cara melakukan debug? Kita taruh breakpoint. Breakpoint di mana program itu nanti akan berhenti. Nah, di sini breakpoint. Saya ingin melihat variabel Tukijo ini seperti apa. Oke. Kemudian saya akan running ini ya, run method. Jadi yang di main tadi, yang tadinya hello, saya ganti menjadi run main method. Oke, saya di sini. Enaknya itu nggak usah compile gitu ya, langsung run. Ya, ada breakpoint di sini, berarti kita bisa lihat. Nah, Tukijo kelas 0, damage-nya 500.
Breakpoint-nya null, name-nya Tokijo. Escode. Escode ini adalah identifier sebuah objek. Oke. Jadi yang masuk yang ini ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Oke, sorry. Yang ini. Kalau saya masukkan damage-nya, damage misalnya 2000. Oh, sorry. Oke, saya lagi. Sekarang. Oke, damage-nya berapa? 3. Nah, itu namanya manage parameter. Ada lagi yang kedua adalah positional option optional manage parameter. Yang kedua adalah optional positional parameter. Oke, kalau positional parameter yang tidak pakai nama itu menggunakan kurung kurawat tutup. Oke, sorry, kurung tegak. Kurung tegak. Berarti di sini enggak. Kalau ini dihapus pun yang dimasukkan 3000-nya, ini nggak akan error. Kenapa? Karena damage ini adalah optional yang nggak pakai nama. Tapi posisinya harus pas, nggak boleh dibalik. Artinya diletakkan setelah nama. Oke, nah seperti itu. Ini berarti untuk parameter ada 3 macam ya. Ada yang positional parameter, ada yang optional positional parameter, dan optional limit parameter. Yang paling sering dipakai di Flutter mana? Yang paling sering dipakai adalah yang optional limit parameter. Kenapa? Ini sering dipakai dan dia suka pakai ini juga karena ada informasi ini parameternya pasti damage. Oke, tapi damage apa sih? Minta integer. Oke. Jadi si programmer jadi semakin nyaman. Nggak lagi kalau kelasnya ada di mana, ada di file yang lain, itu nggak perlu lihat apa namanya, buka lagi software yang sana, buka lagi software yang sana, karena sudah dikasih informasi. Oke. Nah, di sini nggak ada string, itu ya. Ya karena sudah ada di sini, nggak perlu lagi dikasih parameter seperti itu. Oke. Apalagi ini yang parameter. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan dulu nggak sebelum saya akan masuk ke inheritance, kemudian mix in, OP tidak yang bagaimana inheritance, bagaimana menerapkan override. Oke, tapi ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Silahkan. Projectnya. Oke, kita Cina sebelum masuk ke inheritance, kita akan dulu di Dart juga ada override ya. Di override adalah menggantikan metode yang ada di parent class ya, karena semua di itu adalah turunan dari kelas objek, di mana kelas objek itu punya metode toString. Semuanya punya toString. Kita lihat. Oke, print to hijau. Kemudian di sini saya tambahin lagi print. Oke, si hijau. Hijau. Oke, dia mintanya string ya. Mesti tiap objeknya punya toString. That's it. Nah, kira-kira apa yang akan muncul ketika ini hijau di toString? Oke. Maka Flutter akan memberikan informasi bahwa hijau toString ini adalah instance of hero. Jadi hijau itu dari kelas hero. Namun
si toString ini, metode toString ini bisa di override. Oke, kita lihat bagaimana mengoverride-nya. Oke, ini ada class hero. Kita kasih toString. Yes. Oke. Nah, ini code snippet-nya. Jadi ada atribut add override. Ini untuk mengoverride sebuah metode, kemudian metode yang akan di-override apa? Metodenya toString. Oke, terus kita lakukan implementasi di sini. Nah, return super toString. Apa sih super? Super adalah untuk mengakses kelas yang ada di superclass. Karena hero ini dia turunan dari kelas objek, walaupun nggak ada extend di sini, semuanya turunan dari kelas objek, maka dia punya metode toString. Tapi saya nggak ingin memanggil yang ada di parent class, karena saya tahu. Oke, kalau kita toString, kita return apa? Kita return hero name untuk hijau. Oke. Nah, biasanya tadi saya gunakan seperti ini kan, mama itu ya. Oke. Saya kenal lagi dengan cara yang berbeda. Ini namanya string concatenation, artinya menggabungkan string. Dan cara kedua itu adalah menggunakan string interpolation. Gimana caranya? Menggunakan string interpolation. String interpolation itu adalah menyisipkan variabel ke dalam string. Caranya menggunakan dolar nama, hero name to hijau. Ya. Kemudian misalnya apa? Tadi sudah masuk damage, saya tampilkan damage-nya. Hero name to hijau has damage, gitu kan? Misalnya has damage. Oke, that's it. Mari kita lihat, dijalankan dari hijau to string. Oke. Pattern bukan lagi yang instant of hero, tapi jadinya adalah hero name titik 2 hijau estimate 20.000. Oke, itu tentang override. Nah, OP dia punya fitur inheritance, ya. Bagaimana kita menurunkan kelas ke kelas yang lain. Misalnya saya menggunakan di sini ada kelas, buat kelas misalnya kelas misalnya fire hero, ya hero tipe fire, gitu kan. Tapi dia extend dari kelas hero, karena apa? Jelas dia punya name, hit point, sama damage. Tapi kita gunakan keyword extend. Extend dari mana? Dari hero. Oke. Kenapa ada error? Gitu ya. Sebuah kelas hero doesn't have a zero argument constructor. Hero ini tidak punya konstruktor yang kosong, harus ada konstruktornya. Maka di sini juga harus dibikin konstruktor, create konstruktor. Nah, kita lihat di sini konstruktornya. Konstruktornya adalah yang dia buat adalah menggunakan atau punya parameter nama, dan nama ini digunakan untuk membuat konstruktor dari si kelas hero yang namanya super nama titik 2 super nama. Misalnya kelas hero ini dia nggak punya konstruktor, ya. Di sini dia nggak punya konstruktor misalnya. Nah, pun nggak ada hero karena hero nggak punya konstruktor, gitu kan. Sehingga kelas turunannya nggak wajib untuk menginisialisasi si kelas di atasnya. Kalau ada konstruktornya di
sebuah kelas berarti harus diturunkan. Oke, seperti itu. Oke, gini dulu. Kemudian kalau misalnya Fire Hero ini punya field, oke. Misalnya Fire Hero dia punya field integer fire damage gitu kan. Damage. Oke. Kemudian saya buat lagi sebuah kelas, misalnya kelas water hero. Extend dari hero. Oke. Dia punya namanya water damage. Oke. Nah, kemudian saya akan membuat dua objek. Yang pertama Fire Hero, yang kedua adalah Water Hero. Yang hijau itu misalnya dia jadi Fire Hero. Ya. Oke. Next. Prosedur ya, saya masukkan dulu. Kemudian gitu. Good. Apa pertanyaan si hijau siapa? Cuki itu adalah dia water damage. Water hero. So, ada saya ulang. Ya, nah, di sini Fire Hero, di sini hero. Di sini hero. Berarti apa tipnya itu hijau sama Cuki itu adalah hero. Bisa juga karena si Fire Hero ini merupakan turunan dari si hero. Tapi kalau kita lebih spesifik, si hijau ini type-nya adalah Fire Hero dan si Cuki ini adalah dia si Water Hero. Oke. Nah, menariknya di Dart dia mengenal type inferensi, artinya walaupun kita kasih var di sini, ada keyword var, Dart bisa mengenali hijau ini masuknya tipe apa dan Cuki ini masuknya tipe apa. Oke, itu dia bisa mengenali Cuki Water Hero dan hijau itu adalah Fire Hero. Misalnya tuh hijau itu kan saya rubah menjadi Water Hero. Yes. Hijau sama dengan water, saya rubah jadi Water Hero. That's it. Kita akan error. Kenapa error? var sekali dia diinisialisasi dia akan nggak bisa berubah tipenya. Untuk hijau nggak bisa, dia jadi Water Hero. Errornya seperti ini. Water Hero cannot be assigned to variable Fire Hero. Tapi saya pengennya sih untuk hijau itu bisa gonta-ganti, bisa jadi Water Hero, bisa jadi Fire Hero. Oke. Kalau gitu nggak usah menggunakan var. Type yang lain adalah namanya dynamic. Oke. Nah, kalau dynamic ini dia tipenya bisa gonta-ganti. Ketika tuk hijau sudah dikasih Fire Hero, maka tuk hijau berganti menjadi Water Hero, nggak protes dia. Ya, itu var dinamik. Oke. Ini sering ya, dinamik ini sering digunakan kalau kita mau mengolah data JSON. Map biasanya dia sering menggunakan tipe dinamik karena type-nya bisa macam-macam, bisa string, bisa integer, bisa double atau yang lainnya. Oke, berarti ini ada tuk hijau dan Cuki. Oke, tuk hijau tetap jadi Fire Hero. Dia extend, ya. Nah, makanya ketika sini saya akses, terus Cuki dot, oke, dot apa? Dot name, saya kasih nama.
Teksnya sama. Cuki. Cuki. Terus apa? Kasih damage. Dibaca Cuki 100. Ini kenapa saya kasih di sini, karena saya nggak masukkan ke dalam konstruktor. Konstruktornya kan saya hapus semua. Oke. Cara lain seperti ini. Cuki hijau. Dot. Name. Dengan tuh. Sorry. Cuki hijau. Oke. Dynamic nih. Dynamic ya bisa masuk akses OP gunakan var fix dia masuk Cuki hijau. Sorry. Bisa lihat. Oke. Dua. Hijau. Damage. Oke. Baca misalnya 1000. Ini print Cuki, tambah lagi di sini print Cuki. Terus muncul 2 hero di bawah ini ya. Nah, hero name Cuki hijau, estimate Cuki, estimate 100. That's it. Itu artinya kita bisa mengimplementasikan si extend. Di sini ada saya damage dan water damage. Kita lihat. Nah, kalau Cuki hijau dia punya apa? Cuki hijau dia punya fire damage, tapi dia punya water damage. That's it. Water damage misalnya 20. Dia di sini Cuki. Cuki punya apa? Cuki punya damage. Damage karena dia water hero kelasnya. 2000 juga. Oke, that's it. So, itu extend. Oke. Kita juga mengenal adanya abstrak class. Misalnya gini, kita nggak pengen ada sebuah objek yang diinstansi dari kelas hero gitu kan. Misalnya hero do sama dengan hero. That's it. Nah, ini hero tipe apa? Nggak jelas gitu. Tapi kita bisa instansiate. Nah, untuk mencegah supaya si hero ini nggak bisa diinstansiate, adalah bahwa si kelas hero ini kita buat menjadi sebuah abstrak class. Kita mengenal adanya abstrak class. Jadi harus diinstansiate, artinya harus di-extend dulu baru bisa dibuat objeknya. Dan kalau seperti itu, yang tadi, mana dulu bilang hero, maka akan ada error. Kenapa error? Abstrak class di instansi jadi buat objeknya. So, itu abstrak class. Kemudian di dalam abstrak class misalnya hero itu mesti punya attack. Oke. Tapi caranya hero sama caranya attack water hero itu caranya attack. Nah, terus bagaimana cara membuat bahwa si fire hero dan water hero itu harus punya attack? Maka di atas ini kita buat sebuah abstrak method. Terus di sini kita buat sebuah abstrak method. Bagaimana caranya? Tinggal dibuat namanya attack itu, terus kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, attack kurung buka, kurung tutup tanpa body. Itu jadi nggak ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup.
Artinya apa? Kalau di sini nggak ada, maka si attack ini harus diimplementasikan di player hero maupun water hero. Oke. Terus bagaimana mengimplementasikannya? Klik test when missing overloading. Hero juga test. Oke. Create when missing overloading. Maka di sini harus mengimplementasikan tag. Kalau nggak tag, dia berarti ada hero. Oke. Kita hapus. Oke. Kasih print di sini. Sorry. Misalnya ya. Kalau yang punya water berarti dia print water attack. Simpelnya seperti itu. Jadi huruf apa yang lainnya bisa. Oke. Terus berarti kita akan membuat sebuah stateless widget. Bagaimana cara membuatnya? Kode adalah STL stateless widget. Enter. Kelasnya hero display. Oke. Kemudian masih banyak error, kita tinggal import real widget. Nih, widget packer material. Selesai. Nah, di sini kita melakukan membuat kelas hero display yang stateless widget, otomatis dia harus mengimplementasikan metode build yang filternya adalah container. Oke. Nah, di sini hero di sini dia harus punya input kan ya? Dia menampilkan hero apa di sini? Gitu kan? Oke, makanya saya buat sebuah field lagi di sini berupa final hero. Oke, hero apa yang mau ditampilkan kan gitu. Hero. Oke. Nah, butuh inisialisasi. Oke, seperti biasa tinggal klik kuning, kita bikin konstruktor. Oke, sudah dibuatin konstruktornya. Yes. Harus seperti oke, berarti kita butuh masukan berupa hero. Oke, kontainer childnya itu saya kasih volume misalnya volume. Nah, ini tadi ingat ya, ini berarti kita main nyari parameter. Kalau dia punya children. Oke. Children butuhnya apa? Butuhnya list of widget. Ini generic tadi. Jadi sebuah list yang di sini adalah widget. Oke, kita kasih text, widget text. Oke, kemudian di sini ada widget text. Oke, kalau widget text. Text di sini itu adalah nama hero-nya. Hero. Text. Siapa nama hero-nya? Ambilnya dari field hero. Field hero dot nggak muncul. Kita lakukan interpolasi. Yes, hero. That's it. Kita print namanya dot. Nah, ini nggak bisa langsung. Berarti setelah tanda dolar ini harus berupa ekspresi. Kalau itu ekspresi, kita harus kasih tanda kurung dan kurung tutup. Terus, nah, berarti kita bisa mengakses apa? Hero. Hero. Dia punya ini enggak ya? Hero dash. Kenapa error? Kayaknya hero ini belum dikenali deh. Oke. Material
Hero display. Ambil background. Oh, dia ada di sini. Abstrak class. Grafis abstrak. Dia nggak bisa dikenali di sana. Oke. Berarti class fire hero. Guys, kita tampilkan untuk fire hero. Ah, ya, bisa dipanggil fire hero-nya. Hero kita import dari dot playground. Ini muncul. Nah, ada nama hero. Kasih teks lagi di sini. Setiap kita mengetikkan widget itu adalah kelas dan kita memasukkan parameter yang ada di konstruktor pun widget yang lain. Yang kita string ya. Teks ini mesti awalnya dia positional parameter. Kita minta string data yang mau ditampilkan apa. Nah, damage. Oke. Kita masukkan nilai damage-nya. Berarti itu hero dot damage. That's it. Oke, kita sudah punya widget dan kita pengen manggil widget ada di dalam home page. Main. Oke. Di atasnya button ya, di atasnya button. Oke, kita buat hero di sini. Hero tadi, hero. Terus apa misalnya namanya nama filenya misalnya Johnny. Ini hero. Terus kita kasih name Johnny. Kita kasih damage 5.000. Kita kasih fire mate kali hero 10.000. Kita punya objek Johnny. Dan Johnny kita punya tampilkan di sini dengan widget yang baru kita buat, yaitu widget hero display. Dan di atas elevator, guys, kita kasih display, otomatis. Nah, ini otomatis dia melakukan import tadi. Hero-nya apa? Yang kita tampilkan adalah si Johnny. Masukin ke sini. Itu koma. Asik. Nah, Johnny sudah muncul di sini. Kalau kita pengen atur senternya, kita buat yang sorry, space around, space event. Oke. Nah, tapi apa? Ketika kita membuat widget, kita juga membuat kelas. Kemudian kita bisa di dalam parameter children si. Kalau pengen banyak gimana ya? Tinggal di. Nah, kan muncul banyak gitu. Kalau kita bikin list, nanti kita pas mainan UI. Oke. Nah, silahkan kalau ada ditanyakan tentang OP maupun waktu saya kembalikan ke Mas Rizky, moderator. Mas Rizky, Mas. Baik, terima kasih Pak Helmi. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan lagi untuk teman-teman bisa langsung ditulisin aja di kolom chat publik yang ada di tampil nih. Mumpung masih ada waktu sedikit lagi. Jadi kalau ada yang mau bertanya langsung saja dituliskan di kolom chat publik yang ada di tampil. Dan untuk yang menontonnya via YouTube bisa dituliskan melalui live chat di YouTube.
Mungkin kita tunggu sampai 24.4 ya Pak. Untuk peserta, jika ada yang masih ingin bertanya, langsung saja dituliskan di kolom chat publik. Oke Mas, kita tunggu mungkin lagi internet juga. Oke, baik. Mungkin sudah sangat jelas sekali nih Pak mengenai pemaparan materinya, sehingga para peserta juga sepertinya sangat mengerti ini mengenai Flutter ini Pak. Karena keterbatasan waktu yang kita miliki ini Pak, sepertinya karena peserta juga tidak ada yang bertanya lagi dan keterbatasan waktu, sepertinya harus dicukupkan sampai di sini nih Pak, edisi Flutter kali ini. Nah, sebelum acaranya ditutup, apakah ada pesan-pesan atau motivasi gitu Pak yang bisa disampaikan kepada para peserta? Oke, terima kasih Mas. Gini, konsep OOP di DAT itu sangat membantu nanti ketika kita memahami di UI bagaimana menggunakan kelas-kelas widget. Kemudian juga sangat membantu atau berguna ketika kita menerapkan state management, arsitektur yang ada di Flutter seperti apa, kita bangun model kelas seperti apa, kita bangun action seperti apa, kita display event seperti apa, itu semuanya dalam menggunakan OOP. Namun demikian, di era sekarang juga mulai berkembang yang namanya functional programming. Nah, Flutter juga memfasilitasi ketika menggunakan konsep functional programming. Nah, nanti kita akan coba pelajari ketika masuk ke state management yang menerapkan fase programming menggunakan arsitektur tidak. Itu ya, jadi perjalanan masih panjang dan OOP ini merupakan fondasi dari kita bermain-main Flutter. Semoga apa yang bisa sampaikan ini bisa bermanfaat. Kalau ada yang kurang-kurang, bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Mas Rizky. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Helmi yang sudah memaparkan materi sangat menarik, dan tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita semua di kedepannya gitu Pak. Dan untuk teman-teman, ikuti terus webinar-webinar mengenai Flutter ini. Masih ada 3 edisi webinar lagi mengenai Flutter yang akan dibahas langsung oleh Pak Helmi. Ada di selanjutnya itu terdekat nanti di hari Kamis tanggal 28 Februari 2021 dengan judul Mobile UI Using Flutter.
dan ikuti terus webinar-webinar lain dari BISAI dengan berbagai topik dan tema yang tentunya menghadirkan ahli di bidangnya. Akhir kata, saya Muhammad Rizky, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.